Saudara bersukacita pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Roh Kudus tercurah. Anggur baru. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan di samping kiri kanan saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Mari patahkan belenggu dosa. Dosa telah dipatahkan. Siap-siap bersorak buat Tuhan. Mari bersorak dengan keras. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan di samping kiri kanan saudara. Katakan kepada suami, istri, anak-anak, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Bebasan tiba. Mari sama-sama patahkan belenggu dosa. Amin. Mari siap bersorak buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Allah kita. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan anggur baru sambil kita bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu. Siapkan kehidupan kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sia-siakan hari ini, hari Pentakosta, di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Mari buka hati kita. Sama-sama katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus,
kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, haleluya. Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Ku taat selalu. Mari angkat tanganmu, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami haus padamu Tuhan, haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Kami mau taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, Tuhan bagi semua bangsa. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu.
Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari lebih lagi katakan, nyatakan. Bersyukur Tuhan Yesus, di hari yang penuh dengan kemenangan, di hari Pentakosta ini Bapa, kami percaya Roh Kudus tercurah atas kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Bapa, kami sangat bersuka cita. Roh Kudus-Mu membangkitkan semangat kami Tuhan, membangkitkan harapan kami Bapa, dan kami percaya Engkau Yesus Tuhan, Engkau yang bertahta di atas segalanya, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan
penyembahan kami naik Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi berkat buat kami semua hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah, kiranya Kau melayakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berkat-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Hallelujah.
memuliakan kehadiran Bapa Surgawi. Kalau pada saat ini kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, kami yakin dan percaya, hidup kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Setiap umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, layak memperoleh mujizat dari Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang terpecah, dan oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya. Shalom, saya ucapkan selamat kembali kita bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur kalau kita bisa hadir bersama-sama mengikuti ibadah online. Ini semua karena berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang kesombongan. Tentang kesombongan. Mari kita memperhatikan dengan baik firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar sebentar dapat tertanam dengan baik di hati kita dan dapat kita lakukan juga dengan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayat nats kita pada hari ini di dalam Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Saya bacakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Bukan berarti dosa-dosa lain tidak dibenci Tuhan, tapi ketika kita sudah jatuh di dalam dosa kesombongan, maka kita berada di dalam situasi yang cukup serius. Kita ada di dalam masalah yang serius, saudara. Dasarnya apa? Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ayat ini bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di dalam bait Allah. Saudara, bukan berdoanya yang ditentang oleh Kristus, melainkan kesombongan orang Farisi ketika dia berdoa. Dan jika kita mulai merasa sombong, mulai merasa apa-apa karena saya, dan karena saya, maka saat itu kita sudah mulai bertentangan dengan Tuhan. Saat itu kita sudah masuk di dalam masalah yang cukup serius di dalam kehidupan ini, saudara. Mungkin ada timbul pertanyaan, mengapa kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan? Mengapa kesombongan merupakan masalah yang cukup serius di dalam kehidupan ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karena kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah Tuhan. Mengapa kesombongan merupakan sesuatu yang cukup serius yang dialami oleh manusia, masalah yang cukup serius yang dialami oleh manusia, karena kesombongan membuat kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Orang sombong menganggap semua yang ada di dalam kehidupannya, semua yang terjadi dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, itu semata-mata karena kemampuannya. Itu semata-mata karena kebisaannya. Orang sombong menganggap bahwa apa yang terjadi, semua terjadi karena dirinya pribadi, karena kemampuannya, saudara. Dan saya katakan, ini merupakan hal yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lupa bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kadangkala orang yang sombong melupakan bahwa kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan satu karunia yang terbesar.
bukan karena perbuatan manusia, bukan karena campur tangan manusia, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua karena Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, mengapa kesombongan adalah dosa yang terbesar? Yang kedua, karena kesombongan itu menghapus semua kebaikan yang ada di dalam kehidupan ini. Kesombongan menghapus semua kebaikan yang kita perbuat, semua kebaikan yang orang lain lakukan di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil sebagai orang yang senantiasa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita lakukan, saudara. Apa yang dikatakan orang Farisi, dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dan sebagainya. Tujuannya hanya ingin mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Mereka sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang diperintahkan oleh agama dan lain sebagainya. Dan tujuannya bukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bukan semata-mata untuk menghormati Tuhan, tapi justru supaya namanya yang mendapat pujian. Justru supaya orang tersebut dihormati, justru supaya orang tersebut mendapatkan sanjungan. Dan ini tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, segala kebaikan yang dikerjakan dengan kesombongan adalah sebuah kesia-siaan. Segala kebaikan yang dikerjakan dengan rasa tinggi hati tidak memiliki manfaat di dalam kehidupan ini. Kebaikan yang sudah kita lakukan menjadi nol karena kesombongan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk tidak sombong. Kita belajar untuk berhati-hati terhadap dosa tinggi hati. Supaya apa? Kebaikan kita tidak menjadi sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan ini. Kemudian kita lihat berikutnya, mengapa kesombongan adalah dosa terbesar. Mengapa kesombongan sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Karena kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai sesamanya. Kesombongan membuat kita tidak bisa menghargai orang lain di dalam kehidupan ini, saudara. Padahal kita dipanggil untuk saling mengasihi. Padahal kita dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dan orang yang sombong tidak bisa melakukan hal seperti ini. Orang yang sombong sulit untuk mengasihi. Orang yang sombong sulit untuk melayani seorang dengan yang lain. Orang yang sombong selalu punya musuh. Karena apa? Karena dia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, dialah yang melakukan. Dia merasa bahwa dialah yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dia merasa dialah yang paling, dan yang paling di dalam kehidupan ini. Bukannya mengasihi orang, bukannya membuat orang lain merasa dihargai, justru kehidupan orang sombong berbanding terbalik, saudara. Dia tidak menghargai orang lain sama sekali. Dia tidak menghargai kehadiran orang lain. Dia tidak menghargai jerih payah orang lain. Dan itulah si sombong yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, orang yang sombong hidupnya pasti menderita. Orang yang sombong pasti penuh dengan masalah. Karena orang sombong di mana-mana menjadi troublemaker di dalam kehidupan ini, saudara. Kemudian kita lihat berikutnya lagi mengapa orang sombong sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Mengapa orang sombong sangat-sangat bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Yang keempat, orang yang sombong itu susah bertobatnya. Orang yang sombong itu susah bertobat. Orang yang sombong susah minta ampun kepada Tuhan. Orang yang sombong susah mengakui dosanya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita akui di hadapan Tuhan. Lalu kita bertobat. Nah, bagaimana bisa orang sombong mengaku dosanya? Bagaimana bisa orang sombong bertobat sedangkan dia tidak pernah mau mengakui bahwa kesalahan yang terjadi adalah dikarenakan dirinya.
Orang sombong selalu mencari kambing hitam di dalam kehidupan ini, saudara. Orang sombong selalu mencari kesalahan orang lain. Dia tidak pernah ingin dipersalahkan. Dan inilah yang menjadi penghalang orang Kristen, orang sombong bisa bertobat. Inilah yang menjadi penghalang orang sombong susah untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, jangan sombong. Jangan tinggi hati, karena orang sombong dibenci oleh Tuhan. Orang sombong akan menjadi musuh Tuhan. Kita harus ingat bahwa setiap kita memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Kita harus perhatikan baik-baik sikap hidup kita. Kita harus perhatikan dengan baik kelakuan kita, perbuatan kita, saudara. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Nah, apa saja yang bisa dijadikan kesombongan? Apa saja yang bisa membuat orang jatuh di dalam kesombongan, saudara? Yang pertama, orang bisa jatuh di dalam kesombongan dalam hal kekayaan. Kita bisa jatuh di dalam dosa kesombongan karena harta. Padahal, saudara-saudara, apa yang kita miliki hari ini hanyalah titipan dari Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan kita sifatnya sementara. Firman Tuhan berkata, kekayaan kita laksana uap, saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak bisa membawa kekayaan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang perlu kita sombongkan? Kekayaan kita tidak bawa mati. Harta kita tidak bawa mati. Oleh sebab itu berlakulah rendah hati. Jangan sombong, karena kesombongan tidak membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kemudian yang seringkali membuat kita sombong adalah prestasi kita. Yang seringkali membuat kita sombong adalah pencapaian-pencapaian kita. Bukan memiliki prestasi itu salah, tetapi kebanggaan diri terhadap prestasi yang disombongkan, itulah yang tidak benar, saudara. Saudara, kita malah dituntut, kita malah diwajibkan untuk menjadi garam dan terang dunia lewat prestasi kita. Tapi jangan pernah sombong karena prestasi yang sudah kita capai. Walaupun kita berprestasi, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan lebih ditinggikan. Kemudian berikutnya, saudara, apa saja yang seringkali dijadikan sebagai kesombongan setelah kekayaan, prestasi? Yang ketiga adalah kerohanian. Satu hal yang sangat ironis sekali. Kerohanian dijadikan sebagai bahan kesombongan. Menjadi orang Kristen yang rohani itu baik, saudara. Sekali lagi saya katakan, menjadi orang Kristen yang rohani itu baik. Tapi jangan sampai karena kerohanian kita. Jangan sampai karena kita suka berdoa, kita suka puasa, kita suka berkorban, lalu kita merendahkan orang lain. Lalu kita menghakimi orang lain. Ini yang tidak boleh. Sekali lagi, jangan sombong, jangan tinggi hati karena engkau rohani. Karena engkau bisa puasa, karena engkau lebih banyak berkorban. Jangan lakukan itu. Sekali lagi dengan kerendahan hati, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, apa saja yang seringkali disombongkan oleh manusia? Dengarkan baik. Yang seringkali kita sombongkan di dalam kehidupan ini adalah kerendahan hati kita. Wow, ini hal yang begitu luar biasa, yang seringkali tidak kita pikirkan. Kerendahan hati kita justru kita sombongkan. Kesombongan yang paling parah adalah sombong terhadap kerendahan hati kita. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang menyombongkan karena dia merasa rendah hati. Banyak orang menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih rohani karena dia rendah hati, saudara. Saya katakan sekali lagi, hati-hati terhadap kesombongan yang merasuki hidupmu karena engkau merasa rendah hati. Ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Beberapa hal sudah saya kemukakan tentang kesombongan pada hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan baik.
Mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari kesombongan. Dan hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini kami telah bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online. Ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki sifat yang sombong di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kami menjadi sombong Tuhan. Kami ingin kasih Kristus ada dalam kehidupan kami. Kami ingin mengakui bahwa Engkaulah yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ingin menyombongkan diri kami. Karena kami tahu ketika kami menjadi pribadi yang sombong, itu berarti kami menjadikan diri kami sebagai musuh-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, kiranya Kamu berkati setiap umat-Mu yang sementara mengikuti ibadah online pada saat ini. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati setiap rencana-rencananya ke depan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua berkat yang terbaik akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa secara khusus buat sidang jemaat-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mengalami kesusahan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama. Kami yakin dan percaya penyakit kami akan Engkau pulihkan. Penyakit kami akan Engkau sembuhkan. Hidup kami akan berkelimpahan di dalam Engkau. Dan masalah kami akan Engkau singkirkan dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin karena kami memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Kami juga berdoa buat bangsa, pemerintah kami, dan kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati pemerintah kami dengan hikmat akal budi, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berkati kota kami tercinta Tuhan. Jauhkan dari berbagai macam huru hara, jauhkan dari berbagai macam bencana, jauhkan dari berbagai macam virus, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.